Oke, ini sharingnya. Nah, sekarang kita masuk ke eh, alamat jazm ya. Ini ya. Eh, kita tadi nyampe di mana? Fayakun alamat al-khafud ini khauf ya. Khafud ya. Oh, fathatu al-jazmi. Nah, ini. Saya baca dulu ya. Ini yang mulainya dari sini. Walil jazmi alamatani. Untuk i'rab jazm itu ada dua alamat. As-sukunu, sukun, wal khadfu. Dan hilangnya sukun. Jadi ada dua alamat ya untuk i'rab jazm. Saya ulangi lagi ya. Kemarin kan kita sudah tahu itu ada beberapa i'rab, ada empat kan. Pertama i'rab rofa, kemudian i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm ya. Ulangi lagi, rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa udah kita bahas, nasab udah kita bahas, jar udah kita bahas. Sekarang jazm atau jazm. Wal jazmi alamatani. Untuk i'rab jazm itu ada dua alamat atau tanda. Pertama asukunu sukun wal khadfu dan menghilangkan sukun. Fa amma sukunu adapun sukun fayakunu alamatal lil jazmi menjadi tanda dari i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Di dalam fi'il mudhari' yang normal. Akhirnya sahih itu normal. Kalau kemarin kan fi'il mudhari' ada dua, fi'il mudhari' yang normal sama film mudhari yang akhirnya kena ilat atau penyakit. Nah, fil fi'il mudhari aswakhil akhir. Wa amal khadfu adapun hilangnya nun fayakunu alamatal lil jazmi menjadi alamat dari jazm fil fi'lil mudhari di dalam fi'il mudhari al mu'talil akhir yang mu'tal akhirnya. Mu'tal akhirnya itu ada sakitnya gitu, ada penyakit. Penyakit itu nanti kita jelaskan. Yang sahih fi'il mudhari yang sahih dan fi'il mudhari yang mu'tal itu apa maksudnya gitu. Wa fil af'ali allati raf'uha bi thabatin nun dan dengan fiil-fiil yang rofaknya itu dengan tetapnya nun disebutnya itu af'alul khomsah ya, af'alul khomsah. Kita kemarin udah bicara af'alul khomsah. Nah, sekarang kita masuk ke tabel supaya lebih gampang. Yang penting ini diketahui dulu sampai di sini. Bawah Eropa itu ada empat, Eropa rofa, nasob, jar, jazm. Kalau alamat utamanya rofa itu doma, alamat utamanya ya, tapi ada alamat-alamat atau tanda-tanda yang lain. Nasob itu fathah, ada tanda-tanda yang lain. Kemarin udah kita diskusikan. Jar itu kasroh, ada tanda-tanda lain. Jazm itu sukun, alamat utamanya itu sukun. Tapi ada lagi satu, yaitu jazm itu kan sukun, alamat sukun utamanya ya. Sedangkan yang satunya itu menghilangnya nun, hilangnya nun. Nah, kita stop share sampai di sini dulu. Kita masuk ke tabel supaya gampang. Tabel. Kita share screen lagi tabelnya untuk memudahkan kita. Nah, ini share. Oke, nah ini ya. Al-jazm. Al-jazmu itu tandanya itu tanda utamanya itu sukun, tanda berikutnya itu khatfu. Kenapa kok saya sebut tanda utama? Karena itu tadi begitu orang bilang jazm itu ya sukun. Awalnya ya tanda utamanya ya. Tapi nggak hanya sukun gitu. Ini sering saya ulang-ulang supaya masuk di kita. Rofa itu tanda utamanya ya doma gitu kan. Tapi nggak hanya doma, ada yang lainnya gitu. Kemudian nasab itu ya fathah, tapi ada tanda lainnya gitu. Jer itu ya kasro, tapi ada tanda lainnya. Nah, jazm juga demikian. Jazm ya sukun, tetapi ada tanda lainnya. Nah, ini sukun menjadi tanda jazm itu berada pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Perlu diketahui ya, jazm ini hanya masuk ke fi'il, gitu kan? Enggak masuk ke isim. Jadi enggak ada isim yang i'rabnya jazm. Isim itu isim itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, tapi enggak bisa jazm.
Kalau kalau fiil itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm, tapi nggak bisa jer. Nah, ini kaidahnya seperti itu. Nah, fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un itu seperti apa? Yaitu pada fi'il mudhari yang dia akhirnya itu normal gitu, normal. Contoh, yaftahu. Yaftahu itu kan rofaknya yaftahu. Kalau nasabnya lan, misalnya ditambahi lan, rofa apa nasab itu ditambahi lan yaftaha. Nah, sekarang tapi dia nggak ada ya, yaftahi nggak ada karena tadi dibilang kan dia nggak bisa masuk ke jer. Nah, kalau dia menjadi jazm, jazm itu kena apa namanya lam di depannya, maka lam yaftah. Eh, Lam yaftah, bukan nggak boleh dibaca lam yaftaha, lam yaftahu nggak boleh. Apalagi yang lam yaftahi lebih nggak boleh lagi, gitu kan ya. Lam harus yaftah. Kenapa kok dibaca lam yaftah? Nggak boleh dibaca lam yaftaha, lam yaftahu karena dia kemasukan ilat lam. Lam itu harus jazm gitu. Lam itu senjata untuk jazm. Kira-kira bahasa awamnya begitu. Lam itu kalau lam itu masuk ke fiil mudore, masuk ke fiil mudore, maksudnya di depannya fiil mudore, lam depannya fiil mudore itu harus jazm gitu. Nah, jazmnya dengan apa? Nah, ini jazmnya dengan sukun ini lam yaftah ya. Boleh nggak saya baca lam yaftaha? Nggak boleh, itu berarti belum belajar ilmu nahwu gitu kan ya. Kira-kira gitu. Boleh nggak saya baca lam yaftahu? Nggak boleh, berarti belum belajar ilmu nahwu. Nah, ini pelajaran pemula. Lam itu senjatanya untuk jazm. Kemudian yang kedua kita lanjut. Tanda jazm yang kedua itu al-khadfu. Khadfu itu maksudnya hilang, hilangnya nun. Nah, itu pada apa? Hilangnya nun itu pada fi'lul mudhari al-mu'talul akhir. Contoh, lam ya'zu, lam ya'zu. Tadinya ada wawunya ini, lam ya'zu. Kemudian ya'zu, awalnya ya'zu ada wawunya. Kemudian wawunya itu dihilangkan begitu kena lam. Jadinya lam ya'zu. Nah, jadi tanda jazmnya itu bukan domahnya ya, tapi hilangnya wawu. Ada banyak ada banyak fiil mudhore yang dia itu nggak bersih akhirnya. Nggak bersih itu akhirnya ada wawu, kemudian huruf penyakit ya kita nyebutnya ya. Ada wawu, ada alif, ada ya. Itu disebut sebagai huruf penyakit. Jadi dia mu'talul akhir. Akhirnya itu ada penyakit, yaitu wawu, alif, atau ya. Maka wawu, alif, atau ya itu harus dihilangkan ketika dia menjadi jazm. Lam ya'zu. Nggak boleh lam ya'zu, nggak boleh. Asalnya ya'zu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, eh, al-khatfu menjadi tanda dari jazm itu yaitu hilangnya nun, hilangnya nun. Nah, tadinya kan hilangnya huruf penyakit wawu alif ya. Yang ini hilangnya nun, yaitu selalu disebut al-af'alul khomsah. Pertemuan kemarin kita udah bicara al-af'alul khomsah, yaitu 5 fiil yang tertentu namanya af'alul khomsah. Nah, awalnya ini ya jelisani. Nah, ya jelisani, dua orang duduk. Kemudian kena lam, lam ya jelisa. Nonnya hilang. Ya jelisuna juga gitu. Kena lam, lam ya jelisu. Ya jelisina. Kena lam, lam ya jelisi. Nonnya hilang. Kita paham ya? Jadi saya ulangi lagi. Jazm itu punya 2 tanda, yaitu sukun dan khadfun nun sebenarnya, atau khadfu akhir dan khadfun nun ini. Ma, sukun menjadi tanda jazm apabila masuk ke fi'il mudhari yang normal. Bahasa Arabnya itu fi'ilul mudhari
alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari yang normal. Nah, berarti ini hatfu menjadi tanda dari jazm itu pada fi'il mudhari yang enggak normal. Boleh dibilang begitu ya. Fi'il mudhari yang enggak normal. Fi'il mudhari yang enggak normal itu fi'il mudhari yang apa? Fi'il mudhari yang berakhiran dengan wawu, alif, ya. Gitu kan ya, itu enggak normal. Ada ilat atau ada penyakit di situ. Wawu, alif, ya itu disebut sebagai penyakit kalau di dalam ilmu nahwu ini. Jadi dia dihilangkan ketika kena tanda lam atau senjata untuk jazm. Nah, yang kedua yaitu khatfun nun. Nunnya dibuang. Lam yajlisa, lam yajlisu, lam yajlisi, dan seterusnya. Af'alul khomsah. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.